Bab 2812. Semua hanyalah sampah. Lalu, yang mengejutkan Huda Dai adalah Erikin terbang ke gerbang batu dan hanya menggesek cahaya tipis formasi yang baru saja muncul. Kemudian di saat berikutnya, lingkaran pertahanannya yang telah diaturnya dengan sangat hati-hati tiba-tiba pecah dalam sekejap. Kemudian, Erikin membanting gerbang batu dengan pukulan, dan sosoknya langsung memasuki gudang harta. Huda Dai menarik napas dingin. Benda berharga macam apa ini? Cukup satu gesekan saja sudah bisa memecahkan formasi setengah pola dewa setengah. Benar-benar layaknya tuan muda sekte beruang darah, dia tidak pernah melihat benda berharga seperti ini. Yang membuat Huda Dai semakin malu adalah tidak hanya karena Erikin memasukinya, tetapi sebagai penguasa formasi, dia sendiri bahkan tidak merasakan sedikit pun alarm dari formasi yang memberitahu bahwa seseorang telah menerobos masuk. Dia baru saja membual, dan berkata bahwa meskipun setengah pola dewa ini tidak dapat menghentikan musuh untuk masuk, tetapi setidaknya ia dapat memberitahu dirinya bahwa seseorang telah menerobos masuk. Akhirnya, di bawah pengawasan Erikin, token formasi ini tidak merespon sama sekali. Setelah itu, Huda Dai buru-buru membuka tirai cahaya formasi dan mengikutinya. Pada saat ini, Erikin sedang berdiri di gudang harta karun dengan tangan di belakang punggungnya, dan melihat-lihat ke sekeliling. Kita Partai Henshan mempunyai benda berharga yang membuat ketua sekte Dai begitu peduli, ternyata semua hanyalah sampah. Setiap kali melihat sesuatu, Erikin selalu mendengus dingin dengan pelan. Ketika Huda Dai mendengarnya, dia langsung merasa sangat malu. Ini setara dengan seseorang mengatakan benda-benda orang lain buruk di depan tuan rumah. Huda Dai juga sedikit tidak berdaya. Sando Siong ini benar-benar sombong dan tidak tahu cara memberikan wajah untuk kultivator lain. Kamu adalah putra ketiga dari sekte beruang darah, sementara aku berasal dari sekte kecil. Bisakah visi kita sama? Tetapi begitu Huda Dai baru saja mengeluh, dia melihat bahwa Erikin mengeluarkan beberapa tas penyimpanan setelah melihat semua benda. Kemudian tas penyimpanan itu digantung dan disusun berjajar. Angin kencang tiba-tiba menyembur keluar dari tas penyimpanan. Semua benda berharga di gudang harta karun ini bergetar, dan ditarik oleh isapan dari tas penyimpanan. Semua benda dengan cepat terbang ke dalamnya satu persatu. Tuan Muda Siong, apa yang kamu lakukan? Melihat benda berharga masuk ke dalam tas penyimpanan Erikin, Huda Dai tiba-tiba terkejut. Apakah dia benar-benar salah paham dengan orang itu? Erikin sebenarnya menargetkan benda-benda di dalam gudang harta karunnya sendiri. Tetapi ini tidak seharusnya terjadi. Erikin mengambil benda secara langsung di depannya, dia juga tidak mungkin akan menyetujuinya. Namun Erikin tidak menjawab. Hingga setelah semua barang terkumpul, dia melemparkan tas penyimpanan ke tangan Huda Dai yang berekspresi aneh. Sekarang, benda berharga yang paling penting dari sekte kalian sudah ada di tanganmu. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang itu lagi sekarang. Tapi sejujurnya, orang yang tertarik dengan benda berharga di gudang harta kalian mungkin bukan seorang master. Setelah berbicara, Erikin pergi tanpa melihat ke belakang. Setelah Erikin menoleh dan pergi, Huda Dai meremas tas penyimpanan itu. Dia melihat semuanya dengan matanya sendiri, dan mengetahui bahwa Erikin tidak mengambil kesempatan untuk mencuri benda. Dia benar-benar telah salah paham. Melihat bahwa Erikin tidak tertarik pada benda-benda ini sama sekali, dia tidak bisa menahan tersenyum sedikit. Akan tetapi, yang dikatakan oleh Erikin itu benar. Mengingat ketika Erikin memasuki formasi barusan, dia bahkan tidak perlu memancarkan Reiki, dan benda itu sudah bisa diambil sesuka hati. Apakah dia telah melebih-lebihkan nilai gudang harta ini? Setelah mengikuti Erikin keluar dari aula utama,
Eric Kin melemparkan dua benda lagi ke Huda Dai. Aku masih memiliki dua piringan formasi yang tidak berguna. Setelah kamu mengaktifkannya, tempatkanlah mereka di depan dan di belakang sektemu. Setelah benda ini diaktifkan, ia bisa bertahan sekitar 8 hingga 10 hari. Wilayah cakupannya adalah sekte kalian, jadi kalian tidak perlu khawatir seseorang akan datang bahkan jika kalian berada di luar. Lagi pula, dengan adanya aku di sini, jika ada yang berani menerobos masuk di sini, itu berarti bermusuhan dengan sekte beruang darah. Jika aku menangkapnya, aku akan menghancurkan seluruh keluarganya. Berbicara tentang ini, Eric Kin mencibir dan menampilkan temperamen arogan dan mendominasi Sando Siong. Huda Dai juga sangat terinfeksi dan mengangguk berterima kasih. Setelah mendirikan dua formasi ini dan merasakan kekuatan tirai cahaya, Huda Dai juga cukup puas. Formasi Tuan Muda Siong memang bagus. Dibandingkan dengan formasi penjaga sektenya sendiri, itu benar-benar sama dengan sampah. Dan setelah dipikirkan, lokasi yang dipilih oleh Eric Kin hanya berjarak 50 mil dari pintu sekte. Untuk master seperti mereka bisa bergegas dalam sekejap. Dengan adanya piringan formasi ini dan menyimpan semua benda di gudang harta karun diambil, seharusnya tidak akan terjadi apa-apa. Setelah mengetahui hal ini, meskipun Huda Dai masih ingin meninggalkan penjaga untuk mengawasi sekte, dia takut akan menyinggung Eric Kin. Jadi dia menghela nafas, kemudian menemukan dua pengurus, dan menyuruh mereka untuk segera memberitahu mereka sendiri ketika mereka menghadapi masalah. Setelah itu, dia pun mengikuti Eric Kin kembali ke lembah. Tuan Muda, apa yang akan kita lakukan? Di lembah, semua orang duduk mengelilingi Eric Kin. Setiap orang dipisahkan dengan jarak sekitar 10 meter. 12 orang membentuk sebuah lingkaran, dan berjarak sedikit lebih jauh dari Eric Kin di pusat lingkaran. Meskipun mungkin telah melakukan hal yang dikatakan Eric Kin, namun Huda Dai dan yang lainnya tidak tahu apa yang akan dilakukan Eric Kin. Semuanya, satu-satunya hal yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah menyatukan kerohanian dan perlahan memancarkan Reiki, agar formasi kita dalam keadaan beroperasi setiap saat. Eric Kin berkata ringan. Kalian tidak perlu khawatir tentang yang lain. Dan tentu saja kalian tidak perlu khawatir aku akan menjadikan kalian sebagai kurban. Sejujurnya, jika itu benar-benar atlaah formasi iblis, aku bahkan tidak akan memilih orang yang berkultivasi dasar seperti kalian ini. Berbicara tentang ini, semua orang di partai Hengshan merasa sedikit malu. Tuan muda ketiga dari keluarga Siong tampak jauh lebih pintar dari yang mereka kira. Memang, sekte beruang darah adalah sekte iblis, dan Eric Kin datang ke sini sendirian. Meski menyerang pasukan bawahan yang setia kepada sektenya, adalah hal yang dihina oleh dunia. Namun juga tidak bisa menghilangkan kemungkinan ini. Tetapi begitu ditunjuk langsung oleh Eric Kin, itu malah membuat semua orang lega. Jadi, jika formasi ini tidak cocok untuk kalian, kalian bisa pergi kapan saja jika aku akan berbuat apa-apa pada kalian. Tetapi jika kalian keluar tanpa alasan, itu akan menghancurkan rencanaku dan menyinggungku, Sando Siong. Namun saat pembicaraan berubah, Eric Kin mengancam dengan dingin. Tenang saja, Tuan Muda. Baik itu 3 hari atau 30 hari, kami pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Jantung Huda Dai bergetar, dan dia dengan cepat berjanji padanya. Sekte beruang darah bukanlah sekte yang baik, dan Sando Siong juga bukan orang yang baik. Dia baik kepada mereka sebelumnya, mungkin karena dia membutuhkan mereka. Tetapi jika mereka berani merusak rencananya, maka Sando Siong akan berubah marah dengan sangat cepat. Selama Eric Kin tidak menargetkan mereka di sini, orang-orang itu pasti tidak akan bergerak keluar dari formasi seenaknya.
Bahkan Huda Dai juga secara khusus mentransmisikan suara kepada bawahan lain untuk memperjelas hal ini. Selanjutnya, Erikin mulai mengaktifkan formasi besar. Serangkaian reiki misterius melonjak ke atas lagi. Aura ini seperti tirai cahaya tipis yang melindungi area di mana semua orang berada. Tidak hanya penglihatan tidak bisa melihat dunia luar, tetapi kerohanian juga menjadi jauh lebih lemah. Huda Dai agak gelisah pada awalnya, tetapi dia kembali tenang setelah menemukan bahwa semua token sekte di tangannya aman. Dia juga telah memberitahu pengurus sekte secara khusus. Begitu dia menyadari ada yang aneh, dia akan langsung meremukkan token transmisi suara. Ini seharusnya tidak apa-apa. Tenang dan konsentrasi, jangan melihat sekeliling. Melihat kultivator partai Henshan terlihat gugup, Erikin mengerutkan kening dan menegur mereka. Bersambung.